Oke, banyak dari kalian yang sering nanya nih, Bang, bahas kelanjutan dari LN ataupun WNKG lagi dong? Nah, jujur aja nih, sampai sekarang kelanjutan dari WN ataupun LNKG itu masih belum ada teman-teman. Bahkan, untuk spoiler kelanjutan LN-nya aja, masih belum ada kabar sampai sekarang. Jadi kemungkinan besar, autornya itu memang lagi sibuk dengan perilisan animenya nanti ya. Dan tentu aja, gue juga masih menunggu tanggal perilisan animenya supaya gue juga bisa melihat banyak perbedaan dari animenya, LN, dan WN-nya nanti. Nah, sekarang kalian udah tahu kan kenapa gue jarang banget bahas KG lagi? Tapi tenang aja nih teman-teman. Kebetulan belakangan ini, gue juga lagi baca kembali manga ataupun LN dari Kage no Jichirokusa sampai volume terakhirnya. Dan di sini gue menemukan beberapa hal menarik yang bisa kita diskusikan dalam channel ini. Sekarang yang gue pengen bahas adalah tentang manga chapter terbarunya, yaitu chapter 38. Di mana chapter ini menceritakan lanjutan duel dari Alpha versus John Smith ataupun Shadow dan masa lalu dari Yukime. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Nah, panel manga pun dibuka dari reaksi kaget Alpha yang baru saja mengetahui kalau John Smith adalah tuannya sendiri yaitu Shadow. Di sini, dengan nada yang tinggi, Alpha pun terus bertanya, kenapa Shadow itu sampai menjadi penghalang bagi dirinya ataupun Shadow Garden. Kita tahu sendiri kan, kalau John Smith itu adalah penghalang bagi Shadow Garden dalam melawan aliansi perdagangan Getan. Jadi, bisa dibilang kalau John Smith itu kayak pihak ketiga gitulah. Nah, Alpha juga salah paham nih dan mengira kalau John Smith itu telah membunuh Delta. Dan setelah ia tahu kalau sosok John Smith adalah tuannya sendiri, maka Alpha juga dibuat terkejut lagi. Jadi di sini Alpha pun menanyakan kemana Delta itu pergi kepada Shadow. Nah, gebleknya si Shadow itu malah ngejawab pertanyaan Alpha dengan jawaban yang ambigu, yaitu Delta sudah pergi ke tempat yang nan jauh. Pastikan di sini Alpha itu ngiranya bener kalau Delta itu sudah dibunuh sama tuannya sendiri. Padahal si Delta itu cuma disuruh pergi ke Lawless City buat ngeburu Juggernaut aja. Nah, dengan begitu dimulai deh pertarungan kesalahpahaman antara Alpha versus Shadow. Sambil menahan air matanya, Alpha pun menyerang Shadow dengan sayatan pedang miliknya. Ia juga menanyakan kenapa Shadow itu bisa sampai tega membuang Alpha dan Seven Shadow lainnya. Padahal Shadow sendiri yang bilang kalau dia akan mengalahkan Ordo Diabolos bersama-sama dengan mereka. Tapi kenapa sekarang ia malah menjauh dan bahkan menjadi musuh bagi mereka? Alpha juga bertanya apakah selama ini Seven Shadow itu hanya menjadi penghalang bagi Shadow saja atau tidak. Di sini, Shadow pun terus terdiam selagi ia menghindar dari serangan yang Alpha lancarkan. Namun, setelah beberapa saat, Shadow pun mulai berkata kalau ada yang harus ia kerjakan. Mendengar hal itu, Alpha pun menjawab, begitu ya. Mulai sekarang, ia tidak ingin menjadi penghalang bagi Shadow lagi. Jadi, ia pun akan mengeluarkan kemampuan yang belum pernah ia tunjukkan kepada Shadow. Lalu, Alpha pun mulai berkonsentrasi dan mengumpulkan sebuah energi berwarna merah di sekitar tubuhnya. Shadow pun sangat terkejut ketika melihat hal itu. Lalu Alpha pun menghilang secara tiba-tiba dan muncul tepat di depan Shadow. Kemudian melayangkan sayatan pedangnya ke arah pipi Shadow. Nah, ini ada hal yang pertama yang ingin gue bahas teman-teman, yaitu kekuatan energi sihir merah milik Alpha. Di sini, Alpha menyebut teknik ini dengan sebutan kabut merah. Alpha sendiri mendapatkan teknik ini setelah ia melakukan eksperimen kepada sampel darah dari Queen of Blood Elizabeth. Kita tahu sendiri, sang ratu vampir Elizabeth itu bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi sebuah kabut ketika dirinya terkena serangan fisik, baik itu secara menggunakan sayatan pedang ataupun benda tajam lainnya. Namun, yang jadi pertanyaannya, apakah Alpha itu telah mengubah dirinya menjadi seperti vampir sehingga ia bisa meniru teknik dari Queen of Blood atau tidak? Nah, ada dua jawaban dari pertanyaan di atas teman-teman. Kemungkinan pertama,
Memang Alpha memasukkan darah dari Queen of Blood ke dalam dirinya, hingga ia bisa memanipulasi tubuhnya untuk menjadi kabut merah sehingga ia juga bisa kebal atas serangan fisik. Jadi bisa dibilang darah yang mengalir dalam diri Alpha saat ini bukan hanya darah seorang elf saja, tapi juga ada darah dari sang ratu vampir Elizabeth. Dan mungkin bisa dibilang Alpha itu setengah elf dan setengah vampir gitulah. Nah, kemungkinan kedua, Alpha itu menggunakan sampel darah dari Queen of Blood itu untuk meniru dan memodifikasi teknik dari Queen of Blood saja. Jika dilihat dari LN-nya, saat Alpha menggunakan teknik kabut merahnya ini, dikatakan sekumpulan energi sihir Alpha itu dikeluarkan dan berbentuk seperti pusaran air, teman-teman. Jadi bisa dibilang teknik kabut merah dari Alpha itu hanyalah sebuah teknik sihir air yang dikembangkan menjadi teknik kabut, lalu digabungkan dengan teknik berpedang miliknya. Maka, Alpha hanya menggunakan teknik kabut merahnya ini untuk menghindar ataupun berpindah tempat secara cepat saja. Lalu, untuk menyerang, Alpha itu menggunakan teknik berpedangnya. Dan terbukti juga teknik kabut merah ini berhasil menyayat pipi dan tubuh Shadow selama 2 kali dalam pertarungan tersebut. Jadi bisa dibilang teknik kabut merah milik Alpha itu adalah modifikasi dari teknik Queen of Blood yang bisa mengubah bentuk tubuhnya itu menjadi kabut untuk bisa menghindari serangan fisik dari lawannya. Tapi Alpha itu tidak memasukkan darah dari Queen of Blood ke dalam dirinya. Dan dengan teknik ini, Alpha bisa menjebak lawannya dalam sekumpulan kabut merah. Dan selama musuhnya masih ada di dalam kabut merah itu, Alpha bisa menembasnya dari segala sisi. Di sini, Shadow bahkan memuji Alpha dengan teknik barunya ini. Dia berkata kalau Alpha itu sudah bertambah kuat. Namun tetap saja, teknik kabut darah merek Alpha ini hanya bisa menghindari serangan fisik yang dilancarkan oleh lawannya. Tetapi, ketika Shadow sudah menggunakan energi sihirnya untuk menghancurkan teknik kabut merah ini, Alpha itu tidak bisa berkutik lagi dan memilih untuk merubah wujudnya menjadi manusia lagi. Karena kalau enggak ya, Alpha bisa keikut musnah gitu teman-teman. Kan kabut merahnya itu kan dimusnahin sama energi sihirnya Shadow. Nah, kalau Alpha masih dalam wujud kabut merahnya, maka Alpha juga bisa ikut mati gitu. Setelah itu, Shadow pun membuat pingsan Alpha di sana dan meninggalkannya. Oke, mari kita mulai masuk ke pembahasan yang kedua, teman-teman. Pembahasan kedua ini berpusat kepada masa lalu dari Yukime dan Getan. Di panel manga pada saat Yukime itu sekarat karena ditebas oleh pedang dari Getan, diperlihatkan ada sosok berjubah hitam nih yang berkata kalau Getan itu adalah seorang bandit dari ras Beastmen. Lalu sosok berjubah hitam itu juga mengatakan kalau dia akan mengalahkan Getan. Setelah itu panel manga pun berpindah ke Yukime yang sudah sadar kembali dari pingsannya, tapi luka di punggung Yukime itu sudah sembuh. Jadi bisa dibilang kalau yang mengalahkan Getan dan menyembuhkan Yukime adalah sosok berjubah hitam itu, yang tidak lain pastinya adalah Sid Kageno, yang dulu masih dikenal sebagai bandit slayer gitulah. Jadi bisa dibilang, setelah yang menyelamatkan Yukime dan membuat kedua mata Getan itu menjadi buta. Tapi entah kenapa nih nggak diceritakan atau belum diceritakan ya kenapa Getan itu bisa lolos dari serangan Sid gitu. Cuman matanya aja yang buta. Mungkin ada 2 kemungkinan juga sih nih. Sid itu lengah atau enggak Sid itu membiarkan Getan untuk pergi gitu. Namun ada sedikit perbedaan nih dengan cerita di WN-nya. Nah, kalau di WN-nya kita itu nggak diceritain teman-teman kalau ada sosok Sid Kageno yang menyerang Getan karena dia mengira Getan itu bandit. Tapi di panel ceritanya itu langsung berpindah ke arah Yukime yang sudah sembuh. Namun sebelum itu ada adegan di mana Yukime itu dipaksa memakan pil penguat dari Getan. Hingga yang gue tangkap dari cerita WN-nya adalah Yukime lah yang membuat Getan itu menjadi buta dengan menyayat kedua mata Getan. Jadi mungkin aja setelah Yukime memakan pil penguat, Yukime itu kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri dan membuat kedua mata Getan itu menjadi buta. Namun dia tidak membunuh Getan sama sekali. Seperti itu teman-teman. Dan oke, mungkin segitu pembahasan dari manga chapter terbarunya kali ini. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.